Jakarta. Orang mungkin mengenal kota ini dengan julukan kota indah nan megah. Namun, selayaknya Fata Morgana, kota ini tak pernah luput untuk menyembunyikan kegelapannya. Kota ini mungkin dianggap sebagai ibu kota penuh luka. Namun, segala hal buruk yang ada di kota ini tidak membuat orang-orang menjadi jera untuk tetap tinggal di dalamnya. Jakarta memang masih jauh dari kata sempurna. Pelecehan seksual di jembatan layang, tukang todong layaknya antek-antek Fir'aun, dan tukang parkir ilegal yang sering pungli. Jika dilihat lebih dalam lagi tentang kota indah nan megah ini, terdapat perkampungan kumuh yang sudah tidak layak untuk ditinggali. Sebuah tempat yang kerap luput dari pandangan banyak orang. Di dalam perkampungan kumuh itu menjadi rumah tetap para pramuria, gelandangan, dan semua orang yang bergeliat untuk mencoba bertahan hidup. Juga bersama, bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Gimana rasanya kalau lo hidup sama orang yang gak lo sukai? Pertanyaan retoris, kayak gak ada pertanyaan aja. Jawab aja, gimana? Gimana apanya sih? Rasanya lo ya, Ge? Apalagi pas lo tidur sama orang yang gak lo cintai, bayangin. Tanya aja sama diri lo sendiri, bukannya lebih berpengalaman di bidang ini. Yalah, sialan. Jelas gak enak lah, apalagi pas pagi. Tapi inget, gue gak akan terikat kayak lo. Sialan. Coba deh lo bayangin, gimana menurut pandangan lo sendiri? Dengan apa, Ge? Udahlah, gue malas deh. Tapi ya pun, gimana rasanya waktu malam pertama? Ya elah, tinggal jawab aja, apa susahnya sih? Sakit, perih, jijik, semua jadi satu. Puas lu. Puas, berarti semua orang rasanya sama dong. Cewek gila. Yun, lo akhir-akhir ini pernah lihat Resti gak? Kemarin sempet lihat sih di taman kota, dia jualan ya. Oh dulu inget perjalanan Resti, gue jadi sarjana sedih gue Rin. Punya babanya batu tulang buat koin dia. Kehidupan dia setelah nikah malah kayak gini. Lakinya main emang mulu tiap hari. Gak pernah inget untung. Tapi menurut lo sendiri, lebih baik lo dengan suami lo atau Resti dengan suaminya? Sama aja. Suami gue mana dia mau kondo, hamper. Tapi lebih mending suami gue sih. Dia punya pekerjaan tetap walaupun jadi kurir paket. Oh, gitu yuk. Udahlah, gue duluan. Mau mana lah. Gimana ya? Suatu saat nanti gue nikah sama orang yang benar-benar tahu arti cinta. Harusnya ditanyakan, tinggalkan pilihanmu di sana, kembali menjadi manusia yang waras menanggapi berita. Udahlah Rin, ngapain juga lo berharap sama si bandit kayak dia. Dia tuh banyak utang. Jangan sampai deh lo kawin sama dia. Lagian ya, uang hasil lo jual diri selama semalam itu lebih banyak daripada gaji dia selama sebulan. Tetap jadi wanita penghibur aja Rin. Dia ini cuma mampir. Apalagi lo tinggal di negeri yang rusak kayak gini. Toh menurut gue, mau lo nikah atau enggak, lo gak akan ada bedanya. Dia kan cuma ada dua pilihan, gak pernah lebih. Pilihan lo mau menghabiskan hidup dengan satu orang apa banyak orang. Tapi Rin, kalau lo lebih milih hidup dengan si bandit kayak dia ya, gak usah deh. Udah lah Yun, pusing nih gue dengernya. Tambah gue juga gak paham sama yang lo ngomongin. Halah, intinya jangan sampai lo kawin sama si bandit. Udah cukup, gak usah bahas ini. Apa sih? Kuatkanlah dirimu atas pertanyaan yang memburu. Masa depan pernikahan, pendidikan, pekerjaan, keimanan. Selalu minta bertemu lagi.
dia lembur lagi hari ini. Lo sendiri mau berangkat? Lo udah makan? Gue beli nasi goreng nih, lo mau? Kok gak ada sendoknya? Gak apa-apa, pakai tangan aja ya. Tapi banyak temannya dong. Gak apa-apa, kalau masuk perut juga jadi tai kan. By the way, kenapa kamu lembut terus? Iya nih, males pulang gua. Lo tau sendiri kan bapak gua kayak gimana. Loh, kenapa? Bapak gua tuh kece bener. Dia tuh mirip malaikat Israel. Rin, kalau suatu saat lo ketemu bapak gua dan dia minta buat begituan, tolong tolak ya Rin. Kemarin ibu gua habis mergokin si keparat itu habis nyewa PSK. Sedih bener Rin, gua lihat dulu. Assalamualaikum. Mau cari bapak, mau isi KTP. Makan dulu. Kamu hamil. Anjing. Kalau belum ada 40 hari, gugurin aja. Dalam amplop ada alamat tempat yang bisa kamu jagain. Tapi saya nggak mau uang, Bu. Ambil. Ambil. Apa Ibu nggak marah? Rini bukan yang pertama ya, Bu? Nanti waktu kamu punya anak, waktu kamu menjadi istri, kamu bakal belajar buat menerima dan pura-pura nggak tahu selamanya. Silahkan kamu keluar, tapi minggu depan kamu sudah tidak bisa lagi tinggal di kampung ini. Ya, atau saya lamar kamu. Ini. Jangan Om, jangan perkosa aku lagi. Bari biadab. Tolong, bapak saya telah melakukan perbuatan. Kejadian itu udah lama banget tapi ini diungkit lagi. Kita harus adil, Sobari.
bukan main. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my world, you're the only one. Meskipun suami Yuyun hanyalah seorang tukang ojek, bagi Yuyun menikahi orang yang kamu cintai adalah sebuah keniscayaan. Namun berada di satu atap bersama cowok hijau neon adalah bagai menemukan sebongkah berlian di kehidupan. Seperti yang dikatakan Ahmad Dhani, semoga kelak cinta kita datang karena telah terbiasa. Masih bersama